Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nah kali ini saya kedatangan tamu teman-teman. Ini jauh-jauh dari Tegal ini Pak. Nah ini mau ngambil mesin dan ini lagi berbicara masalah bahan. Karena ini mesin mau dibawa jadi saya tes dulu. Nanti video lengkapnya bisa ditonton di YouTube saya. Ini semuanya ini. Oke, seperti itu aja. Baik, Nanti akan saya ini adalah tutorial cara nyetel ini ya. Ini setelannya itu mempengaruhi kencang kendornya bahan nih, kayak gini nih. Ini kalau misalnya terlalu kencang nanti hasilnya rada kecil, kalau terlalu kendor itu hasilnya agak ngembang. Nah, ini setelannya di sini nih. Jadi nek misalnya kok kurang terlalu kecil berarti kurang kendor. Ini kita geser satu lubang. Nah, seperti ini. Tapi nek misalnya kok terlalu longgar, biasanya kalau terlalu longgar itu nanti lari di selongsongannya ini nih. Karena terlalu longgar dia. Terlalu kenceng, enggak terlalu kenceng. Nah, di sini pokoknya nih. Ini kalau makin ada tekanan, ini makin ada tekanan nih. Nah, seperti ini kan makin ada tekanan, dia makin kenceng. Tapi kalau ke sini berarti nggak ada tekanan. Tekanannya cuma ke sini aja nih. Tekanannya cuma ke sini aja berarti makin kendor. Itu aja sih. Ini nanti kalian bisa setel mau seberapa kencang atau seberapa kendornya itu di sini. Oke, seperti ini. Kita akan tes ya. Ini setelan yang ini. Lihat tekanannya di sini nih. Nah, ini misalnya kurang kencang di sana. Ini tekanannya standar ya. Kalau yang ini saya setel udah standar. Jadi nggak kencang, nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor. Kita akan bandingkan. Ini di sini ya. Oke, ini yang sedang. Yang sedang. Akan saya gulung yang lebih kencang lagi. Nanti kendalanya di mana kita tahu. Nah, ini tak kencengin satu lubang. Dia makin kencang. Hasilnya makin padat, makin bagus sih hasilnya. Cuman kan kalau buat pedagang kayaknya nanti bisa nggak untung. Maksudnya untungnya kurang banyak. Nah, kalau terlalu kencang nih permasalahannya nih rada susah nyopotnya nih. Karena kencang banget. Nah, kita bandingkan nih. Ini yang kencang, ini yang rada longgar. Jadi dari sininya aja ketahuan tuh. Ini sama-sama 8 meter, cuman ini terlalu kencang. Nah, ini terlalu longgar. Jadi nanti setelnya di setelan itu tuh. Nah, setelan ini. Setelan ini. Jadi nanti tergantung bahannya. Kalau bahannya makin tipis, dia setelnya jangan kencengan, kendoin aja. Kalau bahannya tebel, bolehlah. Oke, banyak juga pertanyaan seperti ini. Ini plastiknya ukuran berapa gitu kan? Ini biasanya kalau itu pakai ukuran 15 kali 20. Plastiknya 15 kali 20. Tapi tergantung ya, nanti tergantung maksudnya mau gulung berapa meter kan pertanyaannya gitu lagi. Jadi solusi dari saya itu nek misalnya sudah jadi kayak gini, ini sudah jadi. Ini bawa aja ke tukang plastik yang masuk plastik ini gitu. Jadi gampang, kadang-kadang beda-beda gulunya
ada yang 20 meter, ada yang 10, kan saya jawabnya bingung ukurannya berapa. Tapi yang umum sih ukurannya 15 kali 20 yang umum. Tapi alangkah baiknya ini bawa aja ke tukang plastik, nanti ditanyain plastik bening yang masuk ini, kan gampang. Nah, terus ada lagi banyak juga pertanyaan ini kenapa kalau di angka 10 detik kok nggak 10 meter gitu, panjangnya nggak 10 meter. Nah, penjelasannya kayak gini. Karena kita mainnya di detik, di waktu, bukan di meteran. Kalau di meteran nanti ada sensor meteran, tapi saya mainnya di detik. Jadi perbandingannya kalau 1 detik itu ada yang 1 meter, ada yang 1 meter lebih, bahkan ada yang kurang dari 1 meter. Itu kenapa? Karena bahan beda-beda, teman. Ini ada yang tebel, kalau makin tebel itu makin pendek. Di sini 10 detik, misalnya kok 10 meter, kadang-kadang kalau tebelnya bahan akhirnya kan makin pendek dia. Jadinya cuma 8 meter atau mungkin bahkan 7 meter pun ada gitu. Nah, kalau saya ini pakainya bahan dari kapuk emas, jadi bahannya itu tipis. Jadi pas banget. Kalau di sini 10 detik, di sini sekitar 10 meter atau mungkin 9 meter lah, kurang dikit apa lebih dikit gitu. Nah, caranya gimana biar pas kita mau gulung 10 meter biar pas? Caranya gampang. Yang tadi kan udah digulung dengan waktu 10 detik. Ini udah ada 10 detik nih. Terus digulung. Hasil gulungannya ini diukur aja, dilepas diukur sama meteran. Biasanya pakai meteran, saya pakai ini nih, meja nih. Nah, ujung meja sama sini nih 1 meter nih pas garis ini. Jadi diukur 10 detik itu berapa meter, karena kan bahannya beda-beda. Pasti bahannya beda-beda. Kebanyakan yang di pasaran itu bahannya KW3. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau mau mastiin berapa meter itu kalau udah gulung sudah lalu diulur. Maunya berapa? Misalnya maunya 10 meter. Nah, 10 meter dalam waktu 10 detik kok adanya 9 meter. Berarti detikannya di sini diputer 1 detik aja. Jadi 11 detik hasilnya 10. Saya sudah jelaskan. Nah, ada lagi nih yang ini nih. Ini saklar apa gitu ya, kan. Ini ada saklar switch, teman-teman. Ini saklar switch yang di sini nih. Nah, ini ada switchnya nih. Ini switch ini. Dulu belum ada kayak gini. Dulu belum ada ini nih. Belum ada, kita ini naruhnya di sini. Nah, suatu ketika pas lagi yang beli mesin nama saya itu lagi gulung, terus ditinggal ke kamar mandi. Tahu-tahu bahan yang di situ tuh nyangkut, teman-teman. Yang di situ nyangkut. Karena makin kecilnya bahan atau makin habisnya bahan kayak gini nih permasalahannya. Ini kalau udah tipis kayak gini nih. Nah, ini perlu dihati-hati banget ini karena nanti ini rontok semua ke situ, akhirnya kusut. Nah, berdasarkan pengalaman itu, komplainan itu, saya ciptain otomatis ini. Jadi saklar ini adalah saklar otomatis. Kalau misalnya bahan ada yang nyangkut, dia nyetuh saklar di bawahnya nih, bantalan ini, dia otomatis mesinnya akan mati sendiri. Jadi lebih aman dan sono nyangkut langsung otomatis, walaupun ini mesin ditinggal kemana gitu pas lagi gulung ada apa telepon masuk atau apa, itu sangat-sangat safety sekali videonya. Nah, terus misalnya kok ini sudah selesai digunain, biasanya kan ada lagi pertanyaan, itu minyak buat apa gitu. Nah, minyak ini nih, saya kasih minyak ini nih. Saya kasih minyak ini nih. Ini teman-teman bisa gunain di sini nih. Nih rel ini nih. Ini dikit aja nih. Karena rel ini kan butuh pelumas. Lalu dikit-dikit aja. Kalau kebanyakan nanti kotoran dari si ini kan banyak kotorannya itu masuk situ malah nanti bermasalah. Jadi dikit aja ini dikit aja gitu. Ini segini dikit aja. Kayak gitu. Paling ya seminggu sekali atau mungkin kalau udah terasa kayaknya kok nggak lancar baru. Kalau nggak itu nggak usah. Kayak gitu. Jadi ini saya kasih bonus.
Ini biasanya saya kasih satu-satu, tapi kadang-kadang kalau yang pas, ngepaknya lupa ini ketinggalan nih, sering banget ketinggalan. Kita itu pemain pemula, pertama, jadi nanti lebih lebih leluasa lah, lebih leluasa dalam harga, dalam kemasan, dalam pemasaran, itu lebih leluasa. Jadi intinya persaingannya belum banyak, kayak gitu. Persaingannya belum banyak, terus bisnisnya itu sangat-sangat simpel sekali karena saya ciptain alat ini itu sesimpel mungkin. Jadi cara bisnisnya itu gampang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berbisnis sama istri atau mungkin keluarga di rumah, saya gini caranya. Dulu itu ada sahabat saya atau mungkin apa namanya yang beli mesin itu cerita sama saya. Jadi si ibunya, istrinya itu bagian gulung malam-malam teman-teman. Ini gulung dulu. Nah bapaknya itu nanti besok pagi itu yang order, yang order. Jadi kadang-kadang istrinya bantuin gulung-gulung karena mesin ini sangat safety. Atau mungkin pas siang istrinya lagi banyak waktu luang itu gulung, bapaknya ngorder, pulang baru diplastikin bareng-bareng gitu. Plastikin ini yang pertama itu rada, nah ini yang makan waktu ini plastiknya, kadang-kadang plastikinnya harus pelan-pelan. Nah itu yang makan. Kalau gulung ini mesin ini saya desain itu sekitar 500 gulung atau 500 piece dalam waktu sehari. Nanti ada lemburnya ya, karena mesin ini nggak bisa dipanjer secara langsung karena desainnya itu mesinnya di dalam. Saya sengaja mesinnya di dalam biar safety. Ini sengaja saya bikin desain seperti ini atau mungkin dengan papan seperti ini itu untuk menjaga nggak berisik drum suara itu pakai ini. Jadi mesin ini sangat-sangat nggak berisik, ramah banget lingkungan, sangat cocok sekali. Tonton video saya yang saya pernah upload itu cocok sekali itu. Jadi nggak berisik, terusan simple. Nah ini ibu-ibunya bisa, anak saya pun bisa, yang umurnya baru 12 tahun itu pun bisa. Karena saya bikin upload video anak saya lagi gulung kayak gitu. Jadi kerjasama antara keluarga nanti makin erat. Misalnya anaknya yang gulung atau ibunya yang gulung, bapaknya yang ngorder keluar kayak gitu. Jadi silaturahminya benar-benar terjaga nantinya. Keluarga Tali Rafia. Oke, sekian dulu deh. Ini udah terakhir nih. Tadi sekian dulu, ternyata ada pembahasan lagi ini. Ya, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Salam Tali Rafia.